Oke, baiklah anak sekalian, kita lanjutkan materi kita masih tetap di bab 1, tapi sekarang kita ke bagian B, yaitu penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Anak sekalian, di bab yang lalu kita sudah berbicara tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, di materi yang B ini kita akan bicara bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dipraktekkan di dalam penyelenggaraan negara. Nah, mari kita langsung menuju ke materi yang perlu kita bahas pada hari ini. Oke, anak sekalian, kita bicara soal penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, anak sekalian, kita tidak terlepas dari yang pertama, pembagian kekuasaan, dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Dalam pembahasan hal tersebut, anak sekalian, terlebih dahulu kita akan bahas seperti ini. Nah, yang pertama, pemisahan dan pembagian kekuasaan. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya teori trias politika. Apa itu teori trias politika, anak sekalian? Nah, perhatikan dengan baik ya. Teori trias politika. Teori trias politika ini dikemukakan oleh seorang pakar atau ahli tata negara dari Prancis, yaitu namanya Montesquieu. Montesquieu ini adalah seorang ahli tata negara yang berasal dari Prancis. Montesquieu ini adalah murid dari John Locke. Namun, sebenarnya kedua-duanya ini tidak pernah ketemu. Hanya saja karena Montesquieu ini adalah sangat menyukai teori-teorinya John Locke. John Locke sendiri dari Inggris, anak sekalian ya. Namun, karena Montesquieu ini terus mengikuti ilmu-ilmu yang dikemukakan oleh John Locke, maka Montesquieu mengakui dirinya sebagai murid daripada John Locke. Jadi intinya bahwa Montesquieu itu meneruskan ilmu yang sudah dikemukakan oleh John Locke. Berbicara tentang pemisahan kekuasaan, jadi dalam teori trias politika ini diartikan dengan istilah dengan makna pemisahan kekuasaan oleh John Locke. John Locke dan Montesquieu ini, anak sekalian, sama-sama hidup dalam keadaan negara yang absolut, di mana kekuasaan negara sangat mutlak. Rakyat seringkali ditindas demi untuk memenuhi nafsu kekuasaan raja pada saat itu. Kenapa? Karena raja-raja pada saat itu berkuasa di semua aspek, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Apa itu? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Hanya saja, teori John Locke ini berbeda sedikit dengan teorinya Montesquieu, walaupun sama-sama ada 3. Menurut John Locke, anak sekalian, agar kekuasaan raja itu tidak absolut, tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang kepada rakyat, maka kekuasaan raja harus dipisahkan menjadi 3. Maka kekuasaan itu harus dibagi menjadi 3 kekuasaan dan dipegang oleh orang-orang yang berbeda. 3 kekuasaan itu antara lain legislatif, eksekutif, dan federatif. Namun kalau kalian lihat, menurut Montesquieu ada hal yang berbeda, yaitu di nomor 3. Kalau Montesquieu membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi bedanya ada di federatif. Apa alasannya Montesquieu mengubah federatif menjadi yudikatif? Menurut Montesquieu bahwa kekuasaan federatif sudah masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi harus ada kekuasaan lain yang belum ada
di kedua-duanya, yaitu kemudian diberi nama kekuasaan yudikatif. Nah, apa ini maknanya? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Sementara kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang dijalankan oleh eksekutif. Atau yudikatif ini juga disebut dengan kekuasaan untuk mengadili undang-undang yang dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, itu jadi bedanya antara John Locke dengan Montesquieu. Walaupun kedua-duanya mengartikan adanya pemisahan kekuasaan yang kemudian disebut dengan teori trias politika. Ya, anak sekalian ya. Jadi, ada John Locke, ada Montesquieu yang mengartikan pemisahan kekuasaan. Alasannya tadi bahwa agar kekuasaan tidak dipegang oleh satu tangan, yaitu raja, yang mengakibatkan kekuasaan raja menjadi absolut, mutlak, sewenang-wenang, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, demikian. Nah, kalian bisa membacanya yang di bawah ya. Yang belum Bapak bacakan tadi adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan teori trias politika di Indonesia? Anak sekalian, hampir semua negara-negara modern sekarang tetap melaksanakan teori trias politika tersebut dengan berbagai macam modifikasi, perubahan, disesuaikan dengan keperluan negara masing-masing. Namun, ada yang bilang bahwa ada negara yang betul-betul melaksanakan teori trias politika, yaitu dengan makna pemisahan kekuasaan yang lebih murni dibandingkan dengan yang lain, yaitu negara Amerika dan negara Filipina. Katanya begitu. Apa sih yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan itu artinya bahwa tiga kekuasaan tadi, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiga-tiganya tidak boleh saling berhubungan. Yang bagian membuat undang-undang yang membuat saja, yang bagian melaksanakan ya eksekutif ya melaksanakan saja, yang bagian mengadili ya mengadili saja. Satu dengan yang lain tidak boleh saling mempengaruhi dan berhubungan. Nah, di Indonesia, anak sekalian, memaknai teori trias politika itu dengan istilah pembagian kekuasaan, bukan pemisahan. Bapak ulangi, yaitu kalau di Indonesia, trias politika diartikan dengan pembagian kekuasaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kekuasaan-kekuasaan tadi yang ada, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu masih bisa saling mempengaruhi, masih bisa saling bekerja sama. Nah, bagaimana prakteknya? Kita lihat nanti ya. Kita lanjutkan slide-nya dulu. Di Indonesia, anak sekalian, kemudian pembagian kekuasaan ini dibedakan menjadi dua. Ada namanya pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Horizontal itu artinya sejajar, ya, sejajar, menyamping. Bahwa artinya antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Kemudian yang kedua ada namanya pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Di Indonesia juga ada pembagian, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah provinsi, ada juga pemerintah daerah kabupaten kota. Ya, itu bedanya pembagian kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan vertikal. Kita lanjut, masih tetap bicara soal pembagian kekuasaan.
Ya, ini anak sekalian. Kekuasaan vertikal dan horizontal. Jadi vertikal itu ada kekuasaan pemerintah pusat, lalu kemudian pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi biasanya pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota itu sejajar karena memang kedudukannya sama, di bawahnya provinsi. Hal ini nanti akan dijelaskan di dalam pasal 18 ayat 1. Lalu ada kekuasaan horizontal. Tadi horizontal itu sejajar, menyamping. Ada kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Anak sekalian, kalian melihat nggak ada satu perbedaan ya? Di mana letak perbedaannya? Ya, di horizontal. Di horizontal kalau tadi menurut teori trias politika hanya ada 3 kekuasaan, tetapi di sini ada 6. Jadi maksudnya begini anak sekalian, bahwa pelaksanaan teori trias politika di Indonesia yang semula hanya ada 3 kekuasaan, tapi di Indonesia dimaknai pembagian kekuasaan, tapi kekuasaannya menjadi ada 6. 1, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang dasar atau membuat konstitusi. Kalau di Indonesia undang-undang dasar sudah dibuat oleh PPKI ya, maka sekarang konstitutif ini maksudnya adalah kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar. Di Indonesia kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang di Indonesia dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Ya. Lalu kemudian kekuasaan legislatif. Kekuasaan membuat undang-undang. Kalau di Indonesia dipegang oleh DPR dan DPD. Lalu kemudian kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili atau kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang dilaksanakan oleh legislatif, oleh presiden dan wakil presiden. Di Indonesia dipegang oleh lembaga namanya MA, MK, dan KY. Lalu yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi keuangan yang dipakai oleh eksekutif. Nah, ini di Indonesia dipegang oleh namanya lembaga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, ya, yaitu kekuasaan untuk menentukan kebijakan keuangan. Kalau di Indonesia dipegang oleh BI, Bank Indonesia. Sampai di sini paham anak sekalian? Kita lanjut ya. Nah, ini yang horizontal anak sekalian ya, yang Bapak jelaskan tadi. Pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya. Setiap kekuasaan memiliki kedudukan yang sejajar. Ada 6 kekuasaan ya, konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Nah, ini adalah kekuasaan horizontal. Lihat anak sekalian, kedudukannya yang tertinggi adalah undang-undang dasar yang warna merah. Lalu di bawahnya ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY. Ini adalah kekuasaan secara horizontal. Ya, secara horizontal. Lalu kemudian coba pandangan mata kalian ditujukan ke presiden. Di bawah presiden itu ada kementerian negara, ya. Lalu kemudian perhatikan ada garis ke bawah. Garis ke bawah ada pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD. Lalu ke bawah lagi ada pemerintahan daerah kabupaten, kota, bupati, ada DPRD. Itu adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, turun ke bawah. Ya, sementara kalau menyamping mulai dari BPK sampai KY. Kalau ke bawah dari presiden sampai bupati. Itu ya. Kita lanjut. Sekarang yang vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya dari atas ke bawah, yaitu pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten, kota. Ya, kembali ke sini. Jadi perhatikan kalau vertikal itu dari presiden ya, ada garis ke bawah.
ya, bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan tingkat pusat, lalu turun sedikit ada provinsi, turun lagi ada kabupaten dan kota. Nah, anak sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa pembagian kekuasaan itu diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah-daerah dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berarti ini pembagian kekuasaan secara vertikal dari atas ke bawah. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah. Ini ada di bab berikutnya ya, kita nanti akan bicara soal otonomi daerah. Bahwa maksudnya masing-masing pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri. Lalu yang ayat ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biasanya disingkat dengan DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis. Maksudnya, provinsi dipimpin oleh gubernur, bupati memimpin kabupaten, wali kota memimpin kota, ya, memimpin kota. Yang mereka semua tadi, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Ayat 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi maksudnya walaupun pemerintahan daerah, gubernur, bupati, wali kota, atau provinsi, kabupaten, kota itu diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diurus oleh pemerintah daerah. Misalnya hubungan luar negeri, keuangan, ya, lalu kemudian masalah agama, ya, pertahanan dan keamanan atau TNI Polri, ya, itu tidak boleh diurusi oleh pemerintah daerah. Ayat yang ke-6, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah atau disingkat Perda dan peraturan lain yang untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam undang-undang. Nah, undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya, nanti di bab berikutnya akan Bapak jelaskan. Nah, kita lanjut ke pasal 18A. Perhatikan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang. Ayat yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Oke, anak sekalian. Jadi demikianlah materi bab 1 bagian B, anak sekalian, tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, ada pembagian kekuasaan secara horizontal, ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.